Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting dari seputar sepak bola dunia. Komentar mengejutkan datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyebut bahwa pemain terbaik sepanjang masa menurutnya bukan Lionel Messi yang saat ini membela Inter Miami, melainkan legenda Brasil Pele. Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC disebut telah menyetujui permintaan Timnas Indonesia untuk tidak menunjuk wasit asal Timur Tengah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil menyusul kontroversi dalam laga kontra Bahrain yang memicu protes keras dari pihak Indonesia. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Thailand U23 menutup kiprah mereka di ajang Piala AFF U23 2025 dengan hasil memuaskan. Meski gagal melaju ke partai final, tim Gajah Perang mampu bangkit dan menunjukkan kelasnya di laga perebutan tempat ketiga. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 28 Juli 2025, Thailand berhasil menumbangkan Filipina dengan skor meyakinkan 3-1. Tiga gol kemenangan Thailand masing-masing dicetak oleh Pantamit, Sirampun Wande, dan Seksan Ratre. Sementara Filipina hanya mampu membalas satu gol lewat aksi Otu Abang Banatau sebagaimana dilaporkan dalam catatan resmi AFF. Thailand tampil lebih solid dan efektif. Meski Filipina unggul dalam penguasaan bola hingga 54%, namun Thailand jauh lebih berbahaya. Anak-anak asuh pelatih Gajah Perang Tawace Damrong tercatat melepaskan 17 tembakan dengan 9 diantara yang mengarah tepat ke gawang. Sebaliknya, Filipina tampak kerepotan membangun serangan dan lebih banyak dipaksa bertahan serta berlari mengejar bola sepanjang pertandingan. Pertandingan sempat berjalan sengit di awal, namun saat peluit panjang babak pertama berbunyi, Thailand sudah menunjukkan dominasi mereka di atas lapangan. Dengan kemenangan ini, Thailand berhak menyandang predikat juara ketiga Piala AFF U23 2025. Hasil tersebut menjadi penutup kompetisi yang cukup memuaskan mengingat mereka sempat gagal ke final setelah kalah dengan Timnas Indonesia, namun mampu bangkit dengan kemenangan meyakinkan. Bek anyar Persija Jakarta, Jordi Amat melakoni debut positif bersama Macan Kemayoran dalam laga uji coba melawan Arema FC di Jakarta International Stadium atau JIS. Pada laga yang berakhir dengan kemenangan telak 3-0 untuk Persija tersebut, Jordi tampil sejak menit awal dan bermain selama 66 menit sebelum digantikan oleh Anip Sabandi.
Laga ini bukan sekedar uji coba, melainkan juga menjadi bagian dari acara peluncuran tim dengan jersey Persija Jakarta untuk menyambut musim Super League 2025-2026. Jordi Amat menjadi salah satu dari beberapa wajah baru yang diperkenalkan ke hadapan puluhan ribu The Jackmania yang memadati Tribun JIS. Bek berusia 33 tahun itu tak menyembunyikan kekagumannya bisa tampil di stadion megah dan atmosfer luar biasa yang diberikan para supporter. Namun di balik rasa bangganya, Jordi turut menyampaikan catatan penting. Ia mengkritik kualitas rumput JIS yang dinilainya masih perlu perbaikan agar lebih layak untuk pertandingan kompetitif ke depannya. Meski begitu, Jordi bisa memahami kondisi tersebut. Menurutnya, kualitas rumput kemungkinan besar akan terus dibenahi seiring persiapan menyambut kompetisi resmi Super League musim ini. Terkait kemenangan atas Arema FC, Jordi menyebut hal itu sebagai buah dari kerja keras dan persiapan matang yang telah dijalani oleh tim. Dengan pengalaman dan ketenangannya yang dimilikinya, Jordi Amat pun optimis bahwa Persija Jakarta mampu bersaing di papan atas dan memberi penampilan terbaik untuk para pendukung Jackmania. Bek timnas Indonesia J. Itzes memasuki babak baru dalam perjalanannya di bursa transfer musim panas ini. Klubnya, Venezia, dikabarkan telah mematok harga sebesar 10 juta euro atau sekitar 175 miliar rupiah bagi tim manapun yang ingin memboyong sang pemain. Pemain berusia 25 tahun itu menjadi salah satu pilar penting di lini belakang Venezia musim lalu. Performa solid sang pemain berhasil menarik perhatian sejumlah klub papan tengah Serie A, termasuk Udinese, Bologna, Torino, hingga Genoa. Mereka disebut tengah mempertimbangkan untuk merekrut bek kelahiran Belanda tersebut. Laporan dari media ternama Italia, La Gazzetta dello Sport mengungkap bahwa Udinese juga mengincar bek Leeds, Gianluca Gaspar yang memiliki bandrol serupa dengan Itzes. Namun, klub itu disebut masih pikir-pikir untuk mengeluarkan dana sebesar 10 juta euro. Sepanjang musim 2024 hingga 2025, Itzes tampil konsisten bersama Venezia.
Ia mencatatkan 36 penampilan di semua kompetisi, mencetak 2 gol dan mengoleksi 5 kartu kuning. Sayangnya, meski tampil cukup impresif secara individu, kontribusinya belum mampu menyelamatkan Venezia dari degradasi ke Serie B. Pemain timnas Indonesia Justin Hapner dikabarkan telah sepakat bergabung dengan klub Eredivisie Belanda, Fortuna Sittard, dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Kabar tersebut diungkapkan oleh media asal Belanda. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pihak klub maupun sang pemain. Sebelumnya, Hapner berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama Wolverhampton Wanderers U21 berakhir pada 1 Juli 2025. Bek berusia 21 tahun itu memperkuat tim junior Wolves sejak Juni 2020 dan mencatatkan 4 gol dari total 62 penampilan. Meski sempat masuk dalam skuad utama Wolves saat menghadapi Arsenal pada 2 Desember 2023, Hapner belum pernah mencicipi menit bermain di tim senior. Setelah hengkang dari Wolves, Hapner sempat dihubungkan dengan sejumlah klub Liga 1 Indonesia. Namun spekulasi tersebut kini terjawab setelah media Belanda mengabarkan bahwa sang bek akan melanjutkan karir di Fortuna Sittard. Jika benar bergabung, Hapner akan punya kesempatan membuktikan diri di level tertinggi sepak bola Belanda. Dengan postur 1,87 meter, bek timnas Indonesia itu dikenal sebagai bek yang kuat dalam duel udara, tenang saat menguasai bola, serta memiliki mentalitas tangguh di lapangan. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dikabarkan resmi mengabulkan permintaan timnas Indonesia untuk tidak dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Informasi tersebut dilaporkan oleh media Vietnam yang menyebut AFC telah menyetujui permohonan Indonesia untuk merevisi daftar perangkat pertandingan. Diketahui permasalahan kepemimpinan wasit mencuat setelah laga Indonesia kontra Bahrain di babak ketiga yang berakhir imbang 2-2. Dalam laga tersebut, wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf dianggap membuat sejumlah keputusan kontroversial yang merugikan Indonesia.
Salah satu sorotan adalah keputusan wasit tersebut yang menambah waktu 6 menit di akhir babak kedua, namun pertandingan tetap dilanjutkan hingga menit ke-9. Akibatnya, Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan di masa injury time tersebut. Sebagai respons, PSSI melayangkan protes resmi ke AFC dan FIFA, meminta perhatian khusus terhadap penunjukan wasit yang memimpin laga Indonesia. Permintaan tersebut akhirnya dikabulkan untuk putaran keempat yang akan berlangsung mulai Oktober 2025 mendatang. Penunjukan wasit dari luar kawasan Timur Tengah menjadi langkah antisipatif, terutama karena Arab Saudi dan Qatar akan bertindak sebagai tuan rumah grup. Pada babak keempat ini, Indonesia tergabung di grup A bersama Arab Saudi dan Irak. Sementara grup B dihuni oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat kedua harus melewati ronde kelima dan menghadapi tim dari konfederasi lain. Lionel Messi mungkin telah mengubah wajah sepak bola Amerika Serikat sejak bergabung dengan Inter Miami. Namun bagi mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bukan Messi yang pantas menyandang gelar greatest of all time dalam dunia sepak bola. Trump yang dikenal sebagai sosok kontroversial dan vokal tidak menempatkan mega bintang Argentina itu sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Dalam pernyataannya, ia justru menyebut sosok legendaris asal Brasil Pelé sebagai pemain yang paling berjasa dalam mengangkat pamor sepak bola di Amerika. Menurut Trump, kehadiran Pelé ke Amerika pada era 1970-an merupakan tonggak penting bagi perkembangan olahraga ini di negeri Paman Sam. Saat itu Pelé direkrut oleh klub New York Cosmos pada tahun 1975 dalam upaya membangkitkan minat publik terhadap sepak bola yang masih kalah pamor dibandingkan olahraga lain seperti American football, baseball, dan bola basket. Memang efek kehadiran Pelé tidak bisa dipandang remeh. Ia membuka jalan bagi kedatangan pesepak bola legendaris lainnya seperti Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, dan Giorgio Chinaglia ke Amerika Serikat. Gelombang tersebut menjadi fondasi awal popularitas sepak bola di negara tersebut. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa Lionel Messi juga membawa dampak luar biasa bagi sepak bola Amerika Serikat di era modern. Sejak kedatangan ke Inter Miami pada 2023, exposure Major League Soccer melonjak drastis. Dalam waktu singkat, Messi berhasil meningkatkan pendapatan liga sebesar 18%, membuat MLS menjadi liga dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Amerika Utara. Kehadiran Messi juga bertepatan dengan momen penting lainnya, kampanye menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Bahkan Inter Miami dijadwalkan tampil di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025 yang akan menjadi panggung besar bagi sepak bola Amerika untuk memamerkan potensi komersial dan teknisnya ke dunia. Dengan status sebagai pemilik 8 trofi Ballon d'Or, Messi jelas menjadi ikon baru MLS. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Pola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.